Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selamat datang di rubrik Tukang Donat Keliling Dunia episode Parung. Saya mencoba memahami kenapa Rocky Gerung kemarin tuh sampai ngamuk dan dia mengatakan kebijakan Pak Jokowi setelah ketemu Presiden Cina Xi Jinping. Dia mengatakan bajingan tolol. Saya menemukan jawabannya dari video pendek yang dikirimkan oleh teman beberapa teman, yaitu video Gatot Nurmantio. Kata Pak Gatot Nurmantio, memang di berita itu kan Pak Jokowi menawarkan konsesi lahan 34.000 hektar untuk pengusaha-pengusaha Cina di kota Chengdu itu yang berkumpul waktu itu kan, setelah terjadi kesepakatan 8 kesepakatan termasuk kesepakatan di bidang pendidikan bahasa Cina. Itu kata Pak Gatot, itu konsesinya itu Cina diberikan hak guna bangunan di tanah yang 34.000 hektar di IKN itu, Ibu Kota Nusantara, selama hak guna usaha HGU 190 tahun. Dia kuasai itu 190 tahun. Jadi sampai anak cucu kita ya. Sementara kolonial aja kalau mengeluarkan hak guna bangunan, hak guna usaha itu cuma 75 tahun katanya. Tapi beberapa waktu yang lalu, waktu saya baca di Tempo sebulan 2 bulan yang lalu, yang juga orang-orang LSM itu marah karena Pak Jokowi membuat peraturan hak guna usaha itu hak guna bangunan 180 tahun. Itu lebih dari apa yang dilakukan oleh kolonial Belanda, katanya 180 tahun. Tapi angka dari Pak Gatot 190 tahun hak guna usaha untuk Cina yang diberi konsesi untuk mengelola mengeksploitasi menggunakan lahan untuk usaha itu selama 190 tahun. Ini yang membuat Rocky Gerung itu uring-uringan. Kebijakan ini yang keluar dari satu makian bajingan yang tolol katanya. Dan kalau menurut Profesor Dr. Husnul Maria itu kan sama kita itu, Pak Jokowi itu menjual Indonesia katanya, mengundang investor Cina. Itu ada di TV One waktu narasumbernya perempuan semua itu Husnul Maria menawarkan ke Cina, berarti menjual Indonesia itu. Dan ini memang langkah-langkah Pak Jokowi di akhir kekuasaan itu sangat berbahaya berbahaya, sehingga Rocky Gerung ngamuk kan, dan kemudian relawan-relawan Jokowi marah terhadap kata-kata kasar dari siapa? Dari Rocky Gerung. Kalau dilihat dari perspektif lain kita paham tuh marahnya Rocky Gerung, yaitu seperti diungkapkan oleh Gatot Nurmantio, bekas Panglima yang sebelum 5 bulan berakhir dipecat oleh Jokowi, Panglima TNI namanya Gatot Nurmantio, yang kemudian mendirikan KAMI Kesatuan Aksi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, 18 Agustus 2020 apa 2020 saya datang, deklarasinya di Tugu Proklamasi, dan mereka tokoh-tokohnya di depan menghadap peserta, termasuk ada Rocky Gerung yang terlambat. Saya hadir, Pak Gatot juga hadir saya di barisan pertama ngambil gambarnya. Jadi kita paham sekarang kenapa dia itu kemarin marah dan kenapa saya harus minta maaf, kata Rocky Gerung. Saya minta maaf kepada orang yang tersinggung relawan, padahal saya menunjukkan itu, saya mengeluarkan kata-kata itu, kecaman itu, yang tajam itu bukan ke relawan tapi kepada kebijaksanaan atau kebijakan politik dari Jokowi yang hanya memikirkan nasibnya sendiri dan tidak memikirkan kita, katanya. Tidak memikirkan
kita sebagai rakyat, yaitu malah memikirkan Cina. Itu undang untuk investasi ke IKN dengan cara memberikan konsesi 34.000 hektar lahan selama hak guna usahanya selama 190 tahun. Itu kan kebijakan politik yang gila-gilaan ya, yang menjual negara itu namanya. Tampak yang marah dua yang kelihatan. Satu, Roky Gerung, yang kedua Panglima TNI yang akrab dengan isu kedaulatan NKRI, kedaulatan negara. Karena dia Panglima, yaitu Gatot Nurmantio. Bagaimana menurut Anda? Saya sertakan video dari Pak Gatot Nurmantio. Simak baik-baik bahwa bahaya merah telah tiba dari utara. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping, dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU, hak guna usaha, sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP, sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara Nusantara. Bahkan Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Berinvestasi juga tidak dianggap. Bahkan ada yang berbahaya. Cina akan menjadi rekor utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.